Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, aku telah berdosa terhadap-Mu karena mengikuti godaan dan kelemahanku. Namun Engkau selalu mengampuni aku dan memberikan Yesus sebagai juru selamatku. Semoga aku selalu memandang kepada Yesus Tuhanku dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatanku, serta menimba kekuatan darinya. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus aku adalah benar, dan
Apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Aku adalah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman, para pendengar setia Sabda Allah dan RRI ND yang terkasih. Renungan hari ini saya beri judul Misteri Kalvari yang Menyelamatkan. Pada hari ini, Kristus memberikan peringatan yang baik terhadap orang-orang Yahudi yang ceroboh dan ketidakpercayaan akan kehadirannya di dunia. Peringatan yang diberikan Kristus ini sesungguhnya menyadarkan mereka akan ketidaksetiaan mereka pada Allah dan sekaligus memberikan awasan agar mereka dapat menghindari akibat dari ketidaksetiaan mereka pada Allah. Kristus memberikan awasan bahwa Ia akan pergi dan meninggalkan mereka. Tidak akan lama lagi Aku akan pergi. Kamu tidak usah bersusah payah mengusir Aku dari antaramu. Aku akan pergi sendiri. Mereka pun berkata kepadanya, Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Tetapi celakalah mereka yang ditinggalkan Kristus. Mereka tidak menyadari bahwa kepergian Kristus akan membuat kemuliaan menjadi lenyap. Seyogianya mereka akan kehilangan pembela apabila Kristus pergi. Kristus seringkali memperingatkan mereka akan kepergiannya sebelum Dia meninggalkan mereka. Dia seringkali mengucapkan salam perpisahan. Hal ini mau menggambarkan bahwa sesungguhnya Kristus tidak mau pergi, supaya dengan demikian mereka berusaha menahannya. Akan tetapi, karena kedegilan hati mereka menyebabkan permusuhan antara mereka dengan Kristus Tuhan. Permusuhan mereka terhadap Mesias yang sejati dan kegilaan mereka yang sia-sia dalam mencari-cari Mesias membuat segala kebahagiaan di dalam Dia untuk selama-lamanya menjadi hilang. Para pendengar Sabda Allah yang terkasih,
Yesus menyatakan bahwa ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Hal ini sesungguhnya hendak menampilkan kepada jemaat Kristiani bahwa ketika Dia pergi dan meninggalkan dunia ini, Dia pergi ke tempat di mana ada kebahagiaan yang sempurna. Dia pergi ke Firdaus. Kesanalah Dia membawa pencuri yang bertobat bersamanya, yang tidak mati dalam dosa-dosanya. Akan tetapi, orang-orang yang tidak bertobat bukan hanya tidak akan datang kepadanya, melainkan juga mereka tidak bisa. Hal ini mustahil secara moral, sebab surga tidak akan menjadi surga bagi mereka yang mati tanpa dikuduskan. Berkaitan dengan para pendosa yang tidak bertobat, Kitab Wahyu juga menggambarkan bahwa kamu tidak dapat datang karena kamu tidak berhak memasuki Yerusalem baru. Wahyu bab 22 ayat 14. Kristus datang ke dunia dengan dua sifat kodratnya, yaitu sebagai Allah yang menyelamatkan dan sebagai manusia. Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kealahan Kristus itu berasal dari Roh. Rohnya bukan dari dunia ini, melainkan dari atas. Dia benar-benar mati terhadap kekayaan duniawi, kenyamanan tubuh, pujian manusia, dan seluruhnya dikuasai oleh perkara-perkara ilahi dan surgawi. Akan tetapi, Kristus menarasikan asal mula dari jemaat Kristiani. Kamu berasal dari bawah dan dari dunia ini. Orang-orang Farisi mempunyai roh kedagingan dan duniawi. Jadi persekutuan apakah yang dapat dimiliki Kristus dengan mereka? Dia telah berkata, "Kamu akan mati dalam dosamu." Dan di sini Dia mempertahankannya. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, karena kamu berasal dari bawah. Dan Dia memberikan alasan yang lebih lanjut tentang ini. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Para pendengar sabda Allah yang terkasih, konsep dosa dari bacaan suci pada hari ini menyadarkan kita atas bayangan akan Kalvari. Kristus Tuhan rela mengorbankan dirinya di kayu salib yang hina demi menebus dosa kita, umat manusia. Kealahan Kristus yang rela berkorban demi umat manusia sesungguhnya mau menunjukkan
sifat kodrati kemanusiawiannya yang sempurna. Dengan penuh kuasa, Ia mau merendahkan dirinya bagi orang-orang berdosa dan keji, sehingga mereka dapat masuk dalam Firdaus abadi bersama Bapa di surga. Misteri penyaliban yang ditanggung Yesus secara kasat mata hendak meninggikan martabat kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Kita tidak boleh senantiasa berdiam diri di dalam dosa yang membelenggu. Kita hendaknya mampu bergerak meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Allah. Sebagai anggota jemaat Kristiani, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran akan cinta Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti menjadi pewarta cinta kasih Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu setia melakukan kehendak Bapa. Ajarilah dan bimbinglah aku, agar dapat setia melakukan kehendak-Mu dalam segala situasi hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantaraku, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.